Sobat Kabaroto, kalian lagi cari moge yang paling enak dibawa buat keliling-keliling di dalam kota? Ini dia, di samping gue sekarang gue persembahkan BMW F900R. Ya Sobat Kabaroto, sekarang di samping gua udah ada salah satu motor naked lansiran dari BMW yang adalah BMW F900R. Nah, kalau biasanya orang-orang pada nge-reviewnya BMW GS atau BMW yang sifatnya buat touring-touring sejenisnya, gue sekarang bakal ngebahas salah satu motor naked yang cocok banget buat Sobat Kabaroto pilih. Kalau misalnya Sobat Kabaroto mungkin suka San Mori atau misalkan riding-riding dalam kota aja, cocok banget nih buat anak-anak muda ataupun orang-orang yang lagi ikutin tren zaman sekarang, yaitu morning ride gitu. Nah, untuk awalan gue akan ngebahas dari tampilan wajah dari F900R ini. Menurut gue emang tampilannya sangat naked tapi tetap mengusung unsur-unsur sporty ya Sobat Kabaroto. Kenapa gue bisa bilang begitu? Di sini lekukan bodinya itu sangat tajam banget, yang mencirikan bahwa motor ini tuh selain cocok buat riding-riding dalam kota, tapi juga tetap memasukkan nyawa-nyawa sporty dari BMW 1 ini. Nah, selain itu gue akan ngebahas mulai dari kaki-kaki nih Sobat Kabaroto. Nah, kaki-kakinya ini udah mengusung cakram ganda, floating caliper. Kaliper sendiri adalah dari Brembo. Kita sedikit naik, suspensi depannya udah upside down. Ukurannya adalah 42 mili. Nah, selain dari upside down, kita bisa lihat geser ke tengah sedikit. Di atas spakbor udah ada headlamp yang pastinya kece banget nih. Kalau misalnya kita lihat dari tampilan depannya, Sobat Kabaroto udah pasti ngelihat banget wajah atau mata dari si BMW F900R ini. Ada satu hal yang harus gue jelaskan ke Sobat Kabaroto semua, bahwasannya headlamp dari motor ini udah mengusung teknologi yang dipakai sama mobil-mobil canggih di luaran sana, yang adalah headlamp ini udah adaptif banget Sobat Kabaroto. Jadi cahayanya itu bisa mengikuti arah Sobat Kabaroto saat sedang berkendara. Selain itu, radiusnya bisa mencapai 7 derajat nih Sobat Kabaroto. Jadi sangat oke banget buat Sobat Kabaroto yang ingin berkendara di malam hari, dan pastinya udah nggak ragu lagi sama pencahayaan dari motor satu ini. Beres dari area depan, gue sekarang akan coba ajak Sobat Kabaroto semua untuk ngelihat sedikit lebih dekat dari si BMW F900R ini. Bahwasannya motor ini mengusung mesin 2 silinder segaris berkapasitas 900 cc. Nah, coba kita bisa geser sedikit ke samping. Di sini emang melakukan bodinya seperti yang tadi gue bilang di awal ya, emang berasa banget naked sportinya berkat ini tadi di area depannya udah sangat runcing banget, begitu juga di area belakang. Nah, sekarang gue akan ngebahas mengenai area dashboard depannya nih Sobat Kabaroto nih. Di area depan sini biasa mulai dari stang fat bar, terus habis itu di sini ada tombol start stop engine, di sini ada settingan mode, di tengahnya di sini ada tombol power untuk on dan off-nya nih Sobat Kabaroto. Dan di depan dari tombol on off ini udah ada layar infotainment yang pastinya bisa menampilkan banyak fitur-fitur yang disematkan pada BMW F900R ini. Sobat Kabaroto, gue sekarang akan menjelaskan bahwasannya motor ini sudah tertanam 3 mode berkendara. Yang pertama di sini di sebelah kanan dari stang udah ada tombol mode yang bisa kita pencet. Nah, di sini ada 3 pilihan mode nih Sobat Kabaroto. Yang pertama adalah mode berkendara saat hujan, yang pastinya bisa membantu banget saat Sobat Kabaroto berkendara di cuaca hujan atau jalanan rada becek dan licin. Selain itu juga ada mode road, jalanan biasa, dan juga yang terakhir adalah mode dynamic nih Sobat Kabaroto. Ya Sobat Kabaroto, sekarang di samping gua ini udah ada beberapa tombol-tombol yang bisa difungsikan oleh Sobat Kabaroto saat berkendara. Yang pertama di sini ada tombol untuk lampu hazard. Dia berbeda sendiri ya dari tombol-tombol lainnya, karena di sini dia berwarna merah sendiri dan nongol. Selain itu di sini di paling bawah yang masih sama warnanya yaitu warna merah. Di sini ada tombol untuk klakson. Nah, selain itu juga di sini ada tombol untuk lampu nih Sobat Kabaroto, lampu dekat, lampu jauh. Nah, sekarang udah ada di telunjuk gue ini yang adalah
tombol untuk menu Sobat Kabaroto. Jadi saat Sobat Kabaroto tidak memencet sama sekali tombol dari menu ini, layar infotainment bakal menampilkan yang namanya speedometer biasa. Tapi kalau misalnya kita pencet sedikit ke bawah, nah semua akan berubah dengan beberapa pilihan seperti My Vehicle, terus habis itu ada juga yang bertuliskan Sport. Itu semua bisa digeser melalui tombol yang ada di samping kiri sini dekat hand grip Sobat Kabaroto. Nah, di sini juga ada navigasi, terus media, telepon, setting. Seperti motor-motor canggih pada umumnya Sobat Kabaroto, semua bisa difungsikan dengan baik dan juga semuanya ditampilkan di layar infotainment dari motor BMW F900R ini. Nah, dari situ juga gue bisa ngejelaskan bahwasannya kalau kita pencet sekali lagi, di sini ada layar yang menunjukkan RPM ya Sobat Kabaroto, tapi udah full digital semuanya. Beres dari situ, seperti biasa di bawah-bawahnya ini untuk tombol sen kanan dan kiri biasa. Nah, yang menariknya adalah Sobat Kabaroto, seperti yang tadi gue udah bilang di awal, di sini ada yang namanya untuk pengaturan dari suspensi. Nah, ini tombolnya ada di sini. Nah, ini bisa disetting oleh dengan dua mode, yaitu dynamic dan juga road Sobat Kabaroto. Jadinya kalau Sobat Kabaroto ingin setel ada fungsi-fungsi yang udah disematkan pada motor ini di layar infotainment, bisa dioperasikan melalui tombol yang ada di sudut kiri ini Sobat Kabaroto. Nah, sekarang gue akan coba untuk nyalain dari si BMW F900R ini. Dan sebelumnya gue akan jelasin juga Sobat Kabaroto bahwasannya motor ini udah mengusung keyless. Jadi Sobat Kabaroto perlu waspada saat memiliki motor ini. Sobat Kabaroto harus ingat bahwa di mana Sobat Kabaroto menempatkan dari kunci ini. Tapi hebatnya motor ini adalah saat di radius sekian meter, dalam artian saat ini kuncinya aja udah jaraknya lumayan jauh dari motornya, motor ini sendiri pun nggak mau menyala. Itu mungkin salah satu fitur keamanan yang disematkan oleh si BMW sendiri untuk si F900R. Sekarang gua akan coba nyalain Sobat Kabaroto. Nah, di sini di layar infotainmentnya udah mulai keluar nih, udah mulai aktif. Di sini ada speed meternya, terus udah berapa kilometer kita melakukan trip bersama motor ini. Sekarang gua akan coba nyalain. Oke Sobat Kabaroto, sekarang F900R ini udah menyala dan emang sangat khas banget suaranya. Raungannya emang cukup keras, bahwasannya motor ini mengusung 2 silinder segaris dengan kapasitas 900 cc. Nah, seperti itulah kurang lebih Sobat Kabaroto. Di layar infotainment ini sendiri udah full, dia udah nggak pakai jarum lagi ya Sobat Kabaroto, jadinya udah sangat canggih banget. Dan seperti yang tadi gue bilang, di sini saat gue memencet tombol yang fungsinya untuk adjust dari suspensinya, di sini ada beberapa pilihan nih, ada mulai dari road dan juga dynamic. Nah, dua pilihan itu bisa Sobat Kabaroto fungsikan sesuai di mana saat Sobat Kabaroto berkendara, senyamannya Sobat Kabaroto saat mengendarai dari motor BMW F900R ini. Beres kita dengerin suara dari motor ini dan juga sedikit tadi gue geber untuk kita ngerasain namanya raungan dari BMW F900R ini. Gue juga mau kasih tahu nih buat Sobat Kabaroto. Tadi kan gue bilang di awal bahwasannya motor ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen riding dalam kota aja ataupun ngerasain namanya motor sport naked tapi dipakai di area perkotaan. Itu semua udah didukung sama BMW F900R berkat penyematan tangkinya yang udah bisa menampung sekitar 13 liter. Nah, itu Sobat Kabaroto perlu tahu. Selain itu, gue bakal geser ke samping. Di sini udah ada suspensi yang ditaruh di area tengah ini, dia monoshock ya Sobat Kabaroto. Shockbreaker ini sendiri dilansir dari ZF. Nah, dia itu seperti yang tadi gue bilang, dia bisa di-adjust juga melalui tombol yang ada di area depan. Jadi saat Sobat Kabaroto memencet yang tombol di area depan kiri itu semua udah bisa setting untuk shockbreaker belakang dan juga di suspensi depan. Nah, di samping gue ini sekarang udah ada knalpot dari BMW F900R. Saat gue melihat area kaki-kaki, selain masalah dari suspensi dan juga ban, ada satu hal yang mencolok menurut gue pribadi adalah model knalpotnya yang sangat keren banget nih Sobat Kabaroto. Dia itu meruncing juga mengikuti alur dari dan juga bentuk dari motor BMW F900R ini. Dia udah konfigurasi 21 nih Sobat Kabaroto, yang pastinya keren banget ditanam pada motor ini. Terus abis itu gue akan geser lagi ke area belakang ini.
kaliper belakangnya udah Brembo juga, sama juga kayak yang ada di depan. Terus habis itu dia masih cakram, tapi udah floating, tapi cuma satu. Berbeda kalau yang depannya udah dua, Sobat Kabaroto. Nah, naik sedikit. Tadi kalau udah gua ngebahas masalah tangki, nggak sah juga rasanya kalau misalkan gua nggak ngebahas area di sekitar tangki atau di belakang tangkinya, yaitu joknya. Joknya ini sendiri saat gua coba naikin itu nyaman banget ya Sobat Kabaroto, karena pada dasarnya seperti tadi yang gue udah bilang, cocok banget buat Sobat Kabaroto yang ngincer namanya motor yang sangat powerful atau bertenaga, tapi juga butuh kenyamanan. Riding positionnya untuk tubuh gue yang posisinya dalam ukuran 180 ke atas, ini sangat nyaman banget. Terus abis itu joknya sendiri juga empuk, dan juga di sini udah dikasih batasan nih Sobat Kabaroto antara pengendara dan juga pembonceng. Ditambah lagi behel belakangnya yang semakin sporty, karena dia model pisah kayak gini, tapi meruncing juga. Yang pastinya semakin seksi banget kalau misalnya Sobat Kabaroto ngelihat semua itu dari area belakang. Semua itu juga dihiasin sama stop lamp dan juga lampu sen yang udah full LED, sama seperti lampu sen yang ada di depan, dan juga headlamp depan yang LED plus DRL ini Sobat Kabaroto. Sobat Kabaroto, bahwasannya motor ini seperti yang tadi gue udah bilang, cocok banget sport naked untuk dimainin atau misalkan diajak jalan-jalan ke area-area dalam kota aja. Gue akan menjelaskan juga dari motor ini udah ditanamkan fitur-fitur canggih yang udah pastinya banyak-banyak juga ditaruh di moge-moge seperti di BMW F900R ini. Yang pertama adalah throttle by wire nih Sobat Kabaroto. Jadi kalau misalkan biasanya gas ini pakai tali, nah sekarang ini udah berdasarkan ngebaca sensor Sobat Kabaroto, dan itu pastinya udah disematkan di banyak motor-motor canggih seperti BMW F900R ini. Beres dari area kemudi kanan, gue sekarang bakal ngasih tahu juga nih buat Sobat Kabaroto bahwasannya si BMW F900R ini koplingnya itu udah slipper clutch ya Sobat Kabaroto. Jadinya pastinya udah bisa mempermudah Sobat Kabaroto saat ingin berkendara dengan si motor satu ini. Nah, kalau misalkan gue kasih tahu teknologinya, kita bisa juga coba geser ke area bawah kiri nih. Nah, di sini udah ditanamkan yang namanya teknologi quick shifter Sobat Kabaroto, dan ini bisa difungsikan saat pindahin gigi ataupun nurunin gigi Sobat Kabaroto. BMW selalu konsisten untuk menempatkan steering damper di area bawah Sobat Kabaroto. Bahwasannya ini gue sangat respect dan juga salut banget, karena BMW selalu konsisten menempatkan steering damper di area bawah. Kalau misalnya kita biasa ngelihat steering damper itu ada di area stang atas, nah ini sekarang ada di area bawah yang letaknya ada di depan dari radiator ini. Dengan berbagai macam fitur dan juga kelebihan dari BMW F900R ini yang udah gue jelaskan tadi dari sepanjang Sobat Kabaroto nonton videonya, layaknya semua orang yang mengidamkan moge yang cocok banget dipakai di area dalam kota, rasanya BMW F900R ini cocok banget buat dipinang oleh Sobat Kabaroto semua. Jadi kira-kira Sobat Kabaroto tertarik nggak sama moge sport naked satu ini? Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Pantengin terus YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Gue Dion pamit undur diri, see you di next episode.